Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Sri Wulandari dengan NIM 1923192. Selanjutnya Hafifah Mardea dengan NIM 1923165. Selanjutnya Lastri Handayani dengan NIM 1923172. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai permasalahan pokok pendidikan di Indonesia. Untuk materi pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai problematika pendidikan. Problematika berasal dari bahasa Inggris, yaitu problem, yang artinya soal, masalah, atau teka-teki. Sedangkan pendidikan adalah suatu usaha sadar dalam rangka menanamkan daya-daya kemampuan, baik yang berhubungan dengan pengalaman kognitif atau daya pengetahuan, afektif atau aspek sikap, maupun psikomotorik atau aspek keterampilan yang dimiliki oleh seorang individu. Adapun dua masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat. Adapun jenis permasalahan pokok pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga negara, khususnya anak usia sekolah, yang tidak dapat ditampung dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Adapun faktor-faktor penyebabnya yaitu yang pertama rendahnya sarana fisik, yang kedua rendahnya kualitas guru, yang ketiga rendahnya kesejahteraan guru, yang keempat rendahnya prestasi siswa, dan yang kelima kurangnya pemerataan pendidikan ke pelosok desa. Jenis permasalahan pokok pendidikan di Indonesia yang kedua yaitu masalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan dipermasalahkan apabila hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diinginkan atau yang diharapkan. Hasil yang bermutu hanya mungkin dicapai melalui proses belajar yang bermutu. Ada pula faktor penyebab dari permasalahan tersebut, yaitu yang pertama, gerakan perluasan pendidikan bagi rakyat banyak memerlukan penghimpunan dana dan daya. Yang kedua, jumlah murid dalam kelas terlalu banyak, pengerahan tenaga pendidik yang kurang kompeten, kurikulum yang belum mantap, sarana yang tidak memadai, dan seterusnya. Baiklah, jenis permasalahan pokok pendidikan di Indonesia selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Lastri Handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lastri Handayani dari Prodi Pendidikan IPA dengan NIM 19231073. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai masalah yang ketiga, masalah relevansi tenaga pendidik dan kependidikan. Masalah relevansi tenaga pendidikan dan kependidikan timbul karena tidak sesuainya sistem pendidikan dengan pembangunan nasional, setara kebutuhan perorangan, keluarga, dan masyarakat, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Relevansi pendidikan berkaitan erat dengan pemerataan dan mutu pendidikan, dikarenakan kondisi pelaksanaan pendidikan yang tidak sempurna, dan dengan sendirinya pelaksanaan pendidikan dan khususnya proses pembelajaran berlangsung tidak efisien. Masalah yang keempat yaitu mengenai efisiensi dan efektivitas pendidikan Indonesia. Pendidikan yang efisien adalah apabila pendayagunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya digunakan dengan tepat sasaran, dengan lulusan dan produktivitas pendidikan yang optimal. Namun, pada saat sekarang ini, pelaksanaan pendidikan di Indonesia jauh dari kata efisien, di mana pemanfaatan segala sumber daya yang ada tidak menghasilkan lulusan yang diharapkan. Sedangkan pendidikan yang efektif adalah pelaksanaan pendidikan di mana hasil yang dicapai sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan. Jika rencana belajar yang telah dibuat oleh dosen atau guru tidak terlaksana dengan baik atau sempurna, maka pelaksanaan pendidikan tersebut dikatakan tidak efektif.
Masalah selanjutnya, yaitu yang kelima, adalah masalah kuantitas pendidikan. Masalah kuantitas pendidikan ini merupakan masalah yang menyangkut banyak murid yang harus ditampung di dalam sistem pendidikan atau sebuah sekolah. Nah, masalah ini timbul karena calon murid yang tidak tertampung di suatu sekolah karena terbatasnya daya tampung. Nah, kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat sekolah dasar. Permasalahan ini mencuat terutama kali di SD pada tahun-tahun lampau. Namun, pada saat ini masalah sudah bisa teratasi, apalagi dengan telah banyak didirikannya SD swasta, dengan kata lain dapat mengatasi permasalahan kuantitas pendidikan. Sisa permasalahan ini ada pada anak-anak yang tinggal di daerah terpencil. Kita masuk ke masalah kualitas pendidikan. Berhubungan dengan kualitas guru yang rendah, sarana belajar yang kurang memadai dan tidak meratanya jumlah lulusan tiap jenjang pendidikan, membuat guru-guru tentunya punya harapan terpendam yang tidak dapat mereka sampaikan kepada para siswanya. Faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan diantaranya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi jajaran pendidikan seperti Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Daerah, dan juga sekolah. Sedangkan faktor eksternal, masyarakat merupakan ikon pendidikan dan merupakan suatu tujuan dari adanya pendidikan, yaitu sebagai objek dari pendidikan tersebut. Bagian selanjutnya yaitu solusi permasalahan pokok pendidikan di Indonesia. Solusi masalah pemerataan pendidikan serta solusi masalah mutu, relevansi dan efektivitas serta efisiensi pendidikan di Indonesia. Solusi masalah pemerataan pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu cara konvensional serta cara inovatif. Cara konvensional meliputi pembangunan gedung sekolah seperti SD Impres atau ruangan belajar, dan yang kedua menggunakan gedung sekolah untuk double shift, sistem bergantian pagi dan sore. Sedangkan untuk cara inovatif meliputi yang pertama SD kecil pada daerah terpencil, yang kedua sistem guru kunjung, yang ketiga SMP terbuka, yang keempat kejar paket A dan B, yang kelima belajar jarak jauh seperti universitas terbuka. Solusi permasalahan pokok pendidikan di Indonesia yang kedua yaitu solusi masalah mutu, relevansi, efisiensi, dan efektivitas pendidikan. Solusinya diantaranya yaitu yang pertama seleksi yang lebih rasional terhadap masukan mentah khususnya untuk SLTA dan perguruan tinggi. Yang kedua pengembangan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut. Yang ketiga penyempurnaan kurikulum. Yang keempat pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar. Yang selanjutnya penyempurnaan sarana belajar seperti buku paket, media pembelajaran, dan yang terakhir peningkatan administrasi manajemen khususnya yang mengenai anggaran kegiatan pengendalian mutu. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih atas perhatian dan terkurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.